Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Tarnando, Sarjana Pendidikan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi pendidikan IPA kelas 4 dengan NIM 2200 1039 2209 7330 dan nomor UKG 2018 0030 7240. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan hasil rekaman video pembelajaran saya dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi zat adiktif rokok vape dengan peserta didik kelas 8 kurikulum 2013 di SMP Negeri 60 Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau anak-anak semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dulu ya. Coba Rehan pimpin doanya. Marilah teman-teman kita berbaca doa. Berdoa dimulai. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Marcel Andrean ya? Marcel Andrean. Kenapa Marcel Andrean? Sakit. Siapa lagi? Marceliano kemana? Alfa. Oke. Ada lagi nggak? Ichiko kemana? Alfa. Oh, 2 orang Alfa ya. Ada lagi nggak? Nyayu Anissa. Kenapa Nyayu Anissa? Sakit. Ada lagi? Serly kemana? Izin. Ada lagi? Oh, berarti 5 orang yang nggak masuk ya. Sudah nggak apa-apa. Untuk yang sakit Pak doakan dan kita doakan sama-sama semoga mereka cepat sembuh ya. Dan untuk yang alfa nanti kita coba tanyakan sama guru cat atau guru yang wali kelasnya biar bisa nanti ditindaklanjuti. Baiklah anak-anak, kita langsung mulai saja pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Pak ada sebuah gambar. Ada yang tahu itu gambar apa saja? Rokok sama vape. Yang vape yang mana? Yang hitam. Rokok biasa yang ini yang udah pasti tahu kalau rokok ya. Oke, jadi Pak punya pertanyaan kepada anak-anak. Apa persamaan dan perbedaan benda yang ada pada gambar ini? Kenapa? Sama-sama mengeluarkan asap. Oke. Apalagi? Sama-sama dihisap. Oke. Mengandung nikotin. Sama-sama disembur. Oke, boleh jawabannya. Ada jawaban yang lain? Sama-sama tidak aman. Sama-sama tidak aman. Oke, itu persamaannya semua. Kalau perbedaannya apa? Bentuknya. Oke, nggak apa-apa. Memang bentuknya sudah jelas beda ya. Kenapa? Nafasnya. Oke, nafasnya juga berbeda. Maksudnya pada saat dihembuskan itu beda ya. Oke, jadi hari ini anak-anak pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang rokok. Tapi kita hari ini fokusnya bukan ke rokok yang ini ya. Kita nanti fokusnya ke rokok yang satunya, alias rokok elektrik.
elektrik atau yang lebih kita kenal dengan istilah fake. Kenapa sih kita harus belajar tentang fake atau rokok? Untuk pembelajaran kita hari ini, Pak ingin memberikan anak-anak pengetahuan bahwa ini memang tren, tapi kita harus tahu apakah tren ini akan baik untuk kita atau tidak. Jadi seperti itu ya. Sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, ini ada sebuah video. Jadi mungkin anak-anak di kelas kita tahu vape, tahu rokok elektrik, tapi mungkin ada yang belum tahu rokok elektrik itu seperti apa. Nah, jadi Pak akan menampilkan sebuah video singkat pengenalan mengenai apa itu vape ya. Silakan disimak. Baiklah anak-anak, jadi itu tadi video singkat untuk memberikan informasi baru kepada anak-anak. Mungkin anak-anak, apalagi mungkin anak-anak industri ya, mungkin belum terlalu tahu vape itu apa, atau kalau tadi di videonya nyebutnya vape ya. Oke, jadi anak-anak kita sambil mengingat kembali tadi untuk vape itu dia ada 3 bagian. Yang pertama ada baterai, ada tabung pemanas, sama tabung cairan. Nah, nanti tabung cairannya ini yang akan dipanaskan sehingga menghasilkan uap, terus nanti dihembuskan, efeknya sama seperti rokok. Setelah anak-anak menyaksikan fakta-fakta dan pengetahuan baru tentang rokok elektrik atau vape, jadi Pak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Pak harapkan anak-anak mampu mengidentifikasi jenis zat adiktif yang terdapat pada rokok elektrik atau vape sebagai pengganti rokok biasa melalui kegiatan diskusi dan literasi. Yang kedua, anak-anak dapat menganalisis kandungan zat adiktif yang terdapat pada rokok elektrik atau vape sebagai pengganti rokok biasa melalui kegiatan literasi dan diskusi. Yang ketiga, anak-anak harapkan dapat membuat karya mengenai dampak penggunaan zat adiktif pada rokok elektrik atau vape bagi kesehatan melalui kegiatan diskusi dan literasi. Dan yang terakhir, anak-anak bisa menyajikan karya tersebut yang topiknya itu kita ambil tentang zat adiktif pada rokok elektrik ya bagi kesehatan melalui kegiatan literasi dan diskusi. Jadi anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini secara garis besar kita akan mempelajari tentang kandungan-kandungan pada rokok elektrik atau vape bagi kesehatan manusia. Lalu fokus kita itu kita hanya memfokuskan pada kandungannya saja, kita tidak mengarahkan ke rokok yang lain. Dan nanti pada akhir pembelajaran Pak harapkan anak-anak nanti akan mengumpulkan karya. Jadi di pertemuan sebelumnya Pak sudah sampaikan ke anak-anak ya, nanti anak-anak secara berkelompok akan membuat poster, baik itu persamaan perbedaan atau juga larangan ya. Nah, nanti kita akan tempelkan di depan kelas sebagai hasil karya anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke berikutnya, Pak akan sampaikan terlebih dahulu penilaiannya ya. Jadi penilaiannya terbagi menjadi 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Oke. Terus untuk sikap dan keterampilan nanti Pak akan menilai secara pengamatan atau observasi. Nanti Pak sudah siapkan penilaiannya, Pak akan mengamati anak-anak secara langsung. Nah, untuk pengetahuan Pak akan lakukan secara tertulis. Jadi nanti kita ada tes tertulisnya ya. Terus untuk KKM-nya, kita di pembelajaran kali ini Pak harapkan mencapai nilai 70. Jadi ketika anak-anak sudah mencapai 70, berarti anak-anak sudah memenuhi kriteria minimal yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini. Jadi anak-anak, sekarang kita akan lakukan tes awal. Silakan keluarkan penanya. Jadi ini tujuannya Pak hanya ingin tahu pengetahuan anak-anak. Jadi paling Pak tidak akan ambil sebagai nilai akhir. Jadi anak-anak silakan siapkan alat tulis. Tidak usah keluarkan kertas, nanti kertasnya semuanya dari Pak ya.
pada vape rokok elektrik itu kandungan zat adiktifnya apa? Anak-anak bisa tuliskan yang anak-anak ketahui. Udah? Oke. Boleh dikumpulkan? Nah, anak-anak sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Di pertemuan sebelumnya sudah Pak bagikan kelompoknya ya. Ini sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin? Sudah semua ya. Oke, berarti kita tidak perlu atur lagi tempat duduknya. Kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, anak-anak sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya, ini Pak akan bagikan satu lembar kerja. Pak akan bagikan satu lembar kerja dan juga satu bahan bacaan terkait dengan materi yang akan kita pelajarin hari ini. Tuh, jadi bisa ini sebagai referensi untuk belajar kita hari ini ya. Sudah selesai ditulis semua kan kelompoknya? Nah, oke anak-anak, jadi kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Pak ada 2 pertanyaan yang nanti anak-anak bisa sebagai pemicu untuk melanjutkan ke topik berikutnya. Jadi Pak punya pertanyaan pertama. Jadi yang pertanyaan pertama, apakah anak-anak tahu komposisi dari vape pada rokok elektrik? Oke, jadi kita akan ini komposisi rokok elektrik. Komposisi itu adalah bahan-bahan yang ada atau yang terkandung dalam suatu bahan. Oke, terus yang kedua, menurut anak-anak, apakah vape pada rokok elektrik itu merupakan solusi untuk mengurangi kecanduan rokok? Tidak. Ada yang menjawab ya? Iya, boleh. Iya, ya berarti di kelas kita ada 2 jawabannya. Ada yang menurutnya bisa iya, ada yang menjawab tidak. Jadi anak-anak, solusi itu berarti kita harus ambil yang paling baik yang bisa kita sajikan kepada orang lain, yang bisa kita tawarkan kepada orang lain kalau orang lain tersebut ingin berhenti merokok ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa jawab melalui tahapan berikutnya. Nah, sekarang anak-anak, Pak akan tampilkan dulu orientasi masalah yang akan kita pelajari hari ini. Untuk di lembar kerjanya anak-anak silakan buka bagian artikel. Silakan buka bagian artikel. Artikelnya ada di halaman keempat. Ada di halaman keempat. Ya, jadi ada gambar ronsen paru-paru. Nah, itu Pak ambil dari salah satu situs berita ya. Nah, dan artikel itu Pak tampilkan juga videonya. Jadi anak-anak silakan simak baik-baik ya videonya ya. Jadi bisa sambil disimak dan juga dibaca itu. Kasus pengguna vape atau rokok elektronik yang mengalami paru-paru bocor masih terus terjadi. Kali ini pria asal Indonesia mengalami hidropneumotoraks akibat kebiasaan merokok dan nge-vape. Hal ini diceritakan spesialis paru dari RS Paru Persahabatan Dr. Agus Dwi Susanto, menceritakan pengalamannya mengenai pasien muda dengan keluhan sesak nafas tak kunjung usai selama 3 hari. Saat diperiksa, pasien pria berusia 23 tahun itu juga tak ada riwayat asma atau TBC. Ternyata setelah ditelusuri, pasien memiliki riwayat merokok sejak 10 tahun lalu dan dalam 1 tahun terakhir menggunakan rokok elektrik dengan 50 hisap per hari. Hasil ronsen dada menunjukkan adanya hidropneumotoraks. Setelah dipasangi selang dan dikeluarkan cairan di paru-parunya, dokter menyarankan agar pasien berhenti merokok dan vape. Pasien akhirnya stop mengonsumsi vape dan rokok. Sampai sekarang tak ada lagi keluhan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu paru-paru bocor dan bagaimana gejalanya, mari kita simak penjelasan Dr. Sri Duni Atas Asri, dokter spesialis paru berikut ini. Paru-paru bocor atau sering dalam istilah medis namanya pneumotoraks. Jadi inilah suatu keadaan ketika terjadi pengumpulan udara di rongga pleura. Rongga pleura adalah rongga
di antara paru dan dinding dada. Normalnya dalam rongga pleura tidak ada udara, tapi pada pneumotoraks ini terkumpul udara yang cukup banyak sehingga jaringan paru menjadi mengempis atau kolaps dan tidak dapat mengembang. Gejala yang paling sering adalah sesak nafas karena paru-parunya mengempis dan tidak bisa mengembang sehingga kesulitan untuk bernafas. Selain itu bisa disertai dengan batuk, dan kemudian penyebab-penyebab penyerta lainnya bisa juga jantung berdebar, pucat, berkeringat dingin. Nah Sobat Revisi, segeralah berkonsultasi ke dokter jika mengalami gejala-gejala pneumotoraks atau paru-paru bocor, karena kondisi tersebut merupakan masalah kesehatan yang serius yang dapat memicu kolapsnya organ vital ini. Stay safe and healthy, sampai jumpa di episode Health Today berikutnya. Baik anak-anak, ternyata melalui video ini kita bisa lihat bahwa untuk seorang pengguna pemakai vape atau rokok elektrik, jika digunakan secara berkelanjutan, apa yang terjadi? Kalau di video ini orang tersebut terkena paru-paru bocor, atau kalau nama ilmiahnya itu adalah pneumotoraks ya. Jadi sebenarnya bisa kita katakan bahwa vape itu bukan solusi yang baik untuk mengganti rokok biasa. Nah, sekarang anak-anak silakan dibuka di halaman kelima dari video tadi. Dari video tadi, Pak ada pertanyaan, bagaimana pengaruh vape terhadap kesehatan jika dibandingkan dengan rokok pada umumnya? Jadi, anak-anak di sini Pak minta untuk membuat rumusan masalah dan juga berkaitan dengan pertanyaan ini. Boleh juga dikaitkan dengan video yang kita tonton tadi ya. Oke, langsung itu ini pena nanti. Jadi contohnya tadi kayak yang Pak bilang ya, misalnya vape itu bukan solusi untuk orang yang merokok, bisa dipilih ya. Oke, jadi Pak minta nanti juga ya. Gimana anak-anak, udah selesai semua? Oke, baik, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya ya. Oke, udah selesai? Bagus. Tadi Pak sudah lihat juga hasilnya juga sangat bagus ya. Nah sekarang anak-anak, sebenarnya ini ada percobaannya, cuma karena nanti takut berbahaya yang pertama, dan yang kedua Pak rasa tidak baik jika Pak meminta anak-anak membawa ke sekolah. Nah jadi untuk percobaannya ini akan ditayangkan videonya saja ya. Jadi anak-anak, sebelum nanti kita akan menjawab pertanyaan analisisnya, Pak akan tampilkan sebuah video. Jadi ini ada sebuah percobaan ya anak-anak. Percobaannya ini adalah ada sebuah ruangan, ada dua wadah. Dua wadah ini diisi, dua-duanya diisi sama jangkrik. Nah, yang satu wadah itu dikasih asap vape, yang satunya dikasih asap rokok. Nah, nanti kita akan lihat apa yang terjadi pada jangkrik-jangkrik tersebut ya. Oke, silakan disimak. Oke, Bu, silakan diamati dulu ya anak-anak. Lantas, manakah yang benar-benar apakah rokok konvensional atau vape? Melalui eksperimen ini saya akan tunjukkan kepada ini bagaimana perbedaan bahaya antara rokok konvensional dan vape. Dan di sini kita akan lihat perwakilan. Nah, jadi anak-anak di video ini asap rokok vape ya, rokok elektrik. Kalau yang ini asap rokok biasa atau rokok konvensional ya. Warna pada kotak menjadi lebih pekat akibat rokok.
rokok konvensional, kita melihat cukup banyak jantik yang tumbang atau mati. Sedangkan jantik yang ada di dalam kotak yang diberikan asap vape ada cukup banyak jantik yang berkayu. Lantas, apakah hal ini menunjukkan bahwa asap rokok konvensional lebih berbahaya dibandingkan vape? Faktanya, rokok konvensional mengandung zat berbahaya yaitu tar yang merupakan zat kafein yang dapat menyebabkan kanker, di mana kafein akan mengendap di dalam tubuh kita, mengendap di paru, mengendap di udara, dan mengendap di bagian jantung. Sedangkan vape mengandung air rasa dan nikotin, tapi hal ini bukan sebagai tolak ukur bahwa vape lebih aman atau rokok konvensional lebih berbahaya dibandingkan vape. Karena baik rokok konvensional maupun vape sama-sama mengandung bahan berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai kerusakan di dalam tubuh kita. Dan tentunya penting sekali bagi kita untuk tidak merokok maupun menggunakan vape karena keduanya memberikan dampak negatif terhadap tubuh kita, antara lain paru-paru, dan akan menyebabkan kerusakan di berbagai organ tubuh kita. Nah, jadi dari video percobaan tersebut kita akan analisis mengenai rokok elektrik tersebut. Jadi silakan anak-anak buka di halaman ke-6. Oke, silakan buka halaman ke-6. Anak-anak silakan berdiskusi, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan ini juga waktunya anak-anak di pertemuan sebelumnya kan kita sudah minta membuat ini ya poster ya. Nah, jadi anak-anak bisa sambil menjawab pertanyaan analisis ini, anak-anak juga bisa sambil mengerjakan posternya. Nanti sebelum kita mengambil pembelajaran posternya nanti kita kumpulkan dan bisa dibaca bersama ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Saya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan diwarnai ya.
jadi sambil anak-anak menyelesaikan posternya, kita akan simak dulu. Ada salah satu kelompok tadi sudah selesai semua akan melakukan presentasi. Oke, boleh silakan maju nak kelompok yang akan presentasi. Tadi kelompok ini ya, kelompoknya Desti ya, kelompoknya Dara. Oke, boleh silakan maju semua anggotanya. Oke, boleh dikasih aplaus dulu anak-anak. Diberi tepuk tangan. Boleh maju silakan. Ya, anak-anak, tolong jangan suara. Ya, halo. Silakan dulu. Paris. Oke, halo sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Nama saya Destri Lani Herawati. Ricci Milan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Nama saya Destri Lani Herawati. Di sini ada Ricci Putri Melani, Rizky Ramadhani, dan Sofia Wulandari dan Vape tidak baik digunakan, menyebabkan kerusakan paru-paru. Vape memberikan efek candu. Oke, jadi itu bagian rumusan masalahnya menurut kelompok 4 ya. Oke, anak-anak, kita perhatikan sebentar. Tuliskan kandungan vape pada rokok elektrik yang Tuliskan kandungan vape pada rokok elektrik yang dijelaskan oleh dokter pada video tersebut. Nikotin, tar, karbon, monoksida, benzene, formaldehyde, amoniak, karbonil. Vape tidak memiliki tar atau residu tembakau seperti CO karena tidak digambut. Vape memiliki Oke, boleh dengerin sama temannya dulu. Ini sama Prisi aja, sama Prisi. Oke, yang lain anak-anak tolong jangan main-main dulu ya. Oke. Dengan melakukan diskusi literasi, tuliskan bahaya kandungan zat tersebut bagi kesehatan. Apakah bahaya kandungan zat tersebut merupakan penyebab paru-paru bocor pada permasalahan yang disajikan di awal pelajaran? Adiksi, penyakit paru, emfisema, kanker, gangguan paru, jantung dan janin, leukemia, inflamasi paru napas pendek, iritasi mata, radang, tenggorokan, gangguan sensanik, gagal ginjal. Oke, berarti ada kaitannya ya dengan yang video pertama. Lanjut. Dengan melakukan diskusi literasi, tuliskan saran dan solusi yang dapat kalian berikan kepada orang terdekatmu yang kecanduan vape rokok elektrik. Menegur mereka berhenti merokok, membuang rokok tersebut dan menggantikan rokok dengan yang lain. Oke, jadi untuk yang solusi dari kelompok ini mereka lebih ke arah pendekatan ya. Jadi ditegur orangnya, terus rokoknya juga dibuang, dan tidak merokok lagi. Oke, kesimpulannya? Kesimpulan dari pengamatan kami, kalau rokok atau vape itu dapat menyebabkan
penyakit dan rokok vape tersebut dapat membuat candu, namun ada saran terbaik untuk menegur teman saudara terdekat agar tidak menggunakan rokok atau vape tersebut. Oke, boleh diberi tepuk tangan anak-anak? Oke, baik anak-anak, tadi temannya sudah presentasi, sekarang pertanyaan, posternya sudah selesai belum? Oke, yang sudah selesai boleh dikumpul, kita baca, kita akan tampilkan ya. Oke, ada tim perwakilan kelompoknya, bantu saya, kita bukakan dulu ya. Semuanya udah dapat ya? Oke anak-anak, sudah dapat semua ya? Nah, anak-anak sekarang jangan lupa ditulis nama. Terus soalnya cuma 3. Yang pertama ini adalah soal pilihan ganda kompleks. Jadi maksudnya ini menjodohkan. Jadi anak-anak tinggal tarik garis aja dari kiri ke kanan seperti itu ya. Kalau yang nomor 2 pilihan ganda, nah yang ketiga esai. Soal uraian. Oke, anak-anak bisa kerjakan 3 menit cukup ya. Kerjasamanya dengan baik ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar materi mengenai narkotika dan psikotropika. Jadi sebelum kita masuk ke materinya di pertemuan berikutnya, anak-anak silakan baca dulu ya topik yang akan kita pelajari, oke? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa.
doanya, Nak. Ya. Agar teman-teman kita mengikuti pelajaran ini. Doa dimulai. Anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.